guys, kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam acara ngobrol ngalor ngidul. Jadi sekarang kenapa saya masih pakai masker? Karena sekarang di Tunis ini baru mengadakan lockdown lagi. Jadi sekarang itu hari Jumat. Nah, untuk pertama kalinya lockdown yang kedua di Tunis ini, jadi sholat Jumat libur, kafe-kafe pada tutup. Kayak gitu dah drama untuk pada bulan Oktober ini. Jadi sekarang saya lagi posisi di kampus Zaytuna di Universitas Muslimuddin. Coba teman-teman bisa lihat di belakang. Sekarang saya lagi di maktabahnya. Jadi nggak mau panjang lebar. Sekarang saya sudah mendatangkan pakar sejarah, yaitu yang akan membahas mengenai kewalian Tunisia, bukan kewalian Tunisia. Jadi ada perempuan yang mana dia itu sama derajatnya atau bisa sampai tinggi derajatnya. Jadi kalau misal teman-teman sudah mengenal Robiatul Adawiyah, jadi di Tunis sendiri pun ada ulama perempuan yang terkenal masyhur, bahkan ada ada nyanyiannya juga, ada lagunya juga. Jadi nggak mau panjang lebar, langsung kita masukkan ke video bersama Mas Azam. Gimana kabarnya Mas Azam? Sehat? Alhamdulillah. Kita lepas aja ya biar enak. Amin, gimana kabarnya? Ya, inilah corona. Kita dengan adanya corona ini ya tinggal nunggu sembako. Malum ya, mahasiswa. Kita ngobrol santai aja. Jadi gimana kan? Gimana? Jadi kan ya kayak gitu tadi pengantarnya. Jadi perempuan itu kan kalau yang kita ketahui itu kan kegiatannya itu nggak terlepas dari 3 dapur, sumur, Kasur dan kasur. Iya. Nah, tapi perempuan yang ini beda. Jadi tadi saya sudah menyebutkan Robiatul Adawiyah. Nah, di Tunis sendiri pun teman-teman ada ulama perempuan yang levelnya itu tinggi atau udah sudah tinggi gitu, sudah kayak misal itu udah derajatnya itu. Nah, langsung saja deh, nggak usah bingung ya teman-teman. Jadi beliau ini, Mas Azam ini mau menyampaikan sedikit mengenai kewalian Sayyidah Manubiyah. Mangga Mas Azam. Mulai dari mana nih? Ya mungkin pengenalan beliau itu siapa, terus kontribusi buat Tunisia sendiri itu kayak gimana. Oke. Saya akan mulai gini. Jadi ini kan munculnya perbincangan kita kali ini kan karena waktu itu saya menulis, ya kan? Nah, saya menulis dulu waktu itu saya kasih judul Sayyidah Manubiyah, wali perempuan penjaga kota Tunis. Ya kan? Kenapa saya mengangkat Sayyidah Manubiyah itu? Ya kan? Iya, itu intinya. Karena kebetulan pas ketika saya menulis itu sehari sebelum itu adalah hari libur nasional untuk negara Tunisia untuk memperingati hari perempuan, Idul Mar'ah. Ingat kan Idul Mar'ah? Nah, jadi Idul Mar'ah itu kenapa ada Idul Mar'ah di Tunisia? Itu untuk mengenang bagaimana perjuangan kaum perempuan di Tunisia. Sehingga mereka sampai dapat yang namanya undang-undang khusus perempuan. Di antaranya adalah Tunisia termasuk satu-satunya negara Arab yang melarang adanya poligami. Benar sekali. Nah, dari sanalah dan banyak sekali undang-undang yang mengangkat
apa ya, mengangkat isu kesetaraan gender di Tunisia, sehingga dari situlah muncul Hari Idul Mar'ah di situ. Nah, Hari Idul Mar'ah itu berarti kalau bisa diterjemahkan apa tuh? Idul Mar'ah, hari riayanya perempuan gitu. Nah, betul. Hari besar perempuan. Hari besar perempuan. Betul. Intinya sih dengan adanya Hari Idul Mar'ah itu mau menyetarakan gitu loh, tidak mau membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki kayak gitu maksudnya. Iya, diantaranya adalah itu untuk peringatan bagaimana perjuangan mereka untuk mengangkat derajat mereka di masyarakat. Lah, kalau dilihat Idul Mar'ah itu diperingati, diambil dari tadi undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah, dan itu baru tahun 80-an baru. Lah, ternyata isu tentang kesetaraan atau tokoh perempuan di Tunisia itu sudah ada sangat jauh sebelum adanya Idul Mar'ah itu sendiri. Nah, dan kita tangkap, saya telusuri, ternyata saya temukan Sayyidah Manubiyah itulah yang paling menonjol dan paling terdahulu. Tahun berapa beliau? Karena beliau hidup di abad ke-13 Masehi. Kalau Hijriah abad ke awal abad ke-7 Hijriah. Jauh, berarti kalau misalnya tadi saya baca, kalau misalnya Sayyidah Rabi'ah dia masih abad 1 kan, masuk abad 1 Hijriah. Abad 1 Hijriah masuk ke-2 di akhir. Kalau misalnya di sini abad ke-7 lumayan. Kalau misalnya terus itu semasa dengan siapa kalau misalnya ditulis sendiri? Ini Sayyidah Manubiyah. Sayyidah Manubiyah sendiri ini beliau adalah murid dari Abul Hasan Asyadzili. Yaitu pendiri tariqah yang sangat terkenal baik di Arab maupun bahkan sampai di Indonesia juga, tariqah Syadziliyah. Jadi semasa dengan Abul Hasan Asyadzili. Di samping itu juga berguru juga dengan gurunya Abul Hasan Asyadzili, yaitu Sayyidi Abu Sa'id Al-Baji. Dan Sayyidah Manubiyah termasuk satu-satunya di antara 40, di antara satu-satunya perempuan, maksudnya satu-satunya perempuan di antara 40 pengikut Abul Hasan Asyadzili yang terkenal itu, yang nanti akan menjadi cabang-cabang dari tariqat Asyadziliyah. Ada Al-Khattabi. Jadi teman-teman yang perlu ketahui, Imam Syadzili juga, kalau misal teman-teman kan, yang teman-teman tahu sekarang makamnya Imam Syadzili itu kan di Mesir ya. Betul. Nah, jadi beliau juga pernah singgah di Tunisia. Tepatnya kalau misal sekarang itu ada zawiyahnya di Jalan di kota Tunisia. Bahkan nisbat Syadzili itu diambilnya dari Tunisia. Diambilnya dari Tunisia. Beliau lahir, padahal lahirnya di Maroko. Di Maroko. Tapi nisbat Syadzili tidak diambil dari Maroko, tapi di Tunisia, di mana beliau menemukan jalan thariqatnya, yang ketika itu bertemu dengan guru beliau yang selalu disebut, yang selalu dipuji, yaitu Abu Sa'id Al-Baji. Nah, ini sudah lumayan ya teman-teman. Jadi kalau misal tadi kan kita bicara mengenai Sayyidah Manubiyah. Nah, sekarang tapak tilas ya. Itu kayak misal makbarohnya, itu kayak misal tempat-tempatnya, itu gimana? Masih ada nggak sekarang untuk tapak tilas itu? Nah, jadi begini. Kalau biasanya adat dari kaum sufi itu untuk memuliakan gurunya, biasanya tiap sufi itu punya zawiyah. Punya zawiyah itu ya tempat beliau untuk berzikir dan juga untuk mengajarkan ilmu-ilmu kepada para muridnya. Nah,
yang unik Sayyidah Manubiyah ini, beliau mengalami banyak tekanan ketika itu. Bukan tekanan, banyak orang yang banyak musuh. Tapi karena beliau punya hubungan yang kuat dengan pemerintah, dengan keluarga kerajaan, sehingga posisi dia kuat. Apapun yang mengancam dia, ada backup dari punya backing yang kuat. Betul. Nah, napak tilas terkait napak tilas siapa Sayyidah Manubiyah, ada 3 tempat sebenarnya kalau kita telusuri Sayyidah Manubiyah. Pertama adalah tempat kelahiran beliau. Oke, di mana tuh? Tempat kelahiran beliau itu ada namanya Kota Manuba, ya kan? Kota Manuba. Cek. Sehingga beliau disebut sebagai Sayyidah Manubiyah. Padahal Manuba itu Manubiyah. Jadi dinisbatkan kepada kota kelahirannya. Oke. Terus padahal nama beliau sebenarnya bukan Manubiyah, bukan. Siapa itu? Namanya adalah Aisyah. Aisyah binti Fatimah. Istri Rasul. Ibunya namanya Fatimah. Gitu. Aisyah, Sayyidah Aisyah Al-Manubiyah itu nama. Terus itu pertama. Dan rumah ini yang di Manuba itu juga sekarang dijadikan sebagai zawiyah beliau, dan dijadikan pula banyak orang yang berziarah di sana. Mereka menyebutkan makom, padahal sebenarnya kalau kita telusuri dokumen sejarah, di sana bukan makam beliau, bukan tempat dimakamkannya beliau, tapi makam Romzi. Ya mungkin petilasan sih ya. Petilasan, betul. Jadi buat teman-teman yang mengira kalau misal Sayyidah Manubiyah itu dimakamkan di Manuba, ternyata bukan. Tapi itu hanya sebatas petilasan saja. Oke, itu yang pertama. Tempat kelahiran yang sekarang menjadi zawiyah, yang dikenal juga sebagai makam Romzi. Terus kemudian yang kedua itu adalah monumen semacam tugu gitu, yang ada di Monflori, daerah Monflori. Ntar ada tugunya. Di Monflori itu di dekat ini Makal Zaim itu kampus Zaituna. Monumen ini untuk mengenang apa? Jalan di mana Sayyidah Manubiyah ini yang dilalui ketika menuju Bukit Zalat untuk berguru kepada gurunya tadi, siapa? Imam Syadzili. Betul. Imam Syadzili. Jadi ada rute yang selalu dia lewati. Sehingga dibikinlah monumen atau tugu untuk mengenang itu. Dengan nama Sayyidah Manubiyah. Jadi jalan itu ya. Jalan. Ada jalannya juga. Ada jalannya juga. Itu. Jalannya di situ. Ada di setelah taman. Ya. Nah, terus itu yang kedua. Yang ketiga adalah makam beliau yang sesungguhnya. Nah, ini makam beliau di mana tuh? Makam beliau yang sesungguhnya itu dikenal dengan makam rahasia, madfan sir. Rahasia. Jadi dan nggak boleh tahu Pak, tapi tahu. Rahasia dan dirahasiakan. Tapi tahu. Ya, yang tahu hanya orang-orang tertentu. Widih, seru ini. Kita temukan di manaqib beliau ada. Di manaqib beliau, maksudnya di buku-buku tentang biografi beliau ada. Lah, yang tahu ya orang-orang sejarah. Ya berarti sekarang itu emang tepatnya makam beliau itu di mana? Karena melihat durasi ini sudah 14 menit. Ada di di Hadiko apa? Taman Gurjani ya. Karena sering pakai bahasa Arab jadi bahasa Indonesia lupa ya. Saya mau cerita sedikit Taman Gurjani. Taman Gurjani itu
sekarang sudah nggak ada makamnya. Oke, kita sudah dibuat taman ya. Padahal dulu itu merupakan pemakaman umum. Jadi banyak sekali Makam. orang dimakamkan di situ, termasuk para tokoh-tokoh. Ya, untuk belajar tulisnya juga harus tahu ini. Nah, sehingga kemudian dialihfungsikan menjadi taman Gurjani. Nah, terus jenazah atau sisa-sisa sisa-sisa makam, iya, sisa-sisa itu dikumpulkan jadi satu. Ada itunya, ada sekarang. Dibuat kayak tempat, dibuat kayak makam gitu ya. Makam. Nah, nanti ditulis di sana. Dimakamkan di sini pakai bahasa Arab ya. Sidi Asy-Syaikh Al-Ghurjani wa kafir, maksudnya dan banyak dari orang-orang soleh di sini. Jadi dikumpulkan semua jadi satu. Cuma yang disebutkan cuma Sidi Ghurjani saja. Iya. Kayak gitu ceritanya. Jadi banyak makam terus diambil tulang belulangnya dikumpulin jadi satu, dibikin bangunan kayak gitu kayak makam, terus ditulis makam Sidi Al-Ghurjani. Ada lagi sebenarnya selain berarti ntar kita kembali ke Sayyidah Manubiyah. Berarti makamnya di mana tadi belum disebutkan? Oh, di situ di Taman Gurjani. Nggak secara spesifiknya emang gimana, ada nggak gitu? Secara spesifik sudah nggak ada. Bahkan makamnya Sidi Ghurjani itu sudah campur aduk ya. Campur jadi satu. Jadi itu proyek pemerintah. Jadi mungkin semua, karena tadi kan di antara di makam itu kan ada makamnya Sayyidah Manubiyah, terus dikumpulin ya mungkin di situ tadi yang terkumpul di Sayyid Al-Ghurjani, Sidi Ghurjani. Mungkin di situ berarti ya. Makam yang sekarang makam Sayyidah Manubiyah. Udah 17 menit. Kita lanjut apa sudah? Mungkin itu dulu ya buat teman-teman mengenai biografi atau sejarah Sayyidah Manubiyah. Buat teman-teman jangan lupa yaitu. Nah, jadi jangan lupa juga follow atau subscribe Shopbreaker-nya Kang Azam. Namanya siapa? YouTube-nya? Bocah Dolanan. Bocah Dolanan. Ya udah, itu saja dari saya Kang Santri. Mudah-mudahan ada manfaatnya mengenai wawasan kezaitunahan. Kurang lebihnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.